Saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah dari kitab Ayub pasal 42 dari ayat 10b. Ya, saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, perhatikan ayat yang 11, dikatakan begini. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sharingkan kepada kita. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Saudaraku, banyak peristiwa di mana kita tergerak untuk menolong sesama kita, khususnya dalam hal finansial. Bukankah demikian? Tetapi seringkali bantuan finansial, katakanlah bersifat pinjaman, justru tidak sedikit yang kemudian berakibat kepada hubungan antara yang memberi pinjaman dan yang diberi pinjaman itu ada perasaan saling kurang enak. Ternyata banyak kasus di mana yang dikasih pinjam rupanya dia lupa bahwa dia pernah pinjam uang. Ngomong juga enggak. Ketemu dengan orang yang pernah dikasih pinjam kepada dia seperti enggak ada masalah. Dan tentu saja hal seperti itu menjadi batu sandungan. Yang tadinya hal yang baik membantu, tapi kemudian di ujungnya justru menimbulkan hubungan yang kurang baik. Apakah Anda pernah mengalami demikian? Saudaraku, untuk kasus yang demikian saya mau mengatakan begini. Berbahagialah, bersukacitalah kalau Tuhan menuntun kita untuk menolong seseorang, khususnya dalam hal finansial. Bersukacitalah kalau Tuhan melibatkan kita di dalam programnya untuk menolong sesama seiman. Yang saya mau katakan adalah, jika kita menolong, maka itu harus dalam konteks Tuhanlah yang menyuruh kita untuk melakukan perintah Allah itu kepada kita menolong sesama. Dengan demikian, ketika kita menolong seseorang secara finansial, bukan karena kita punya uang. Nah, ini yang jadi poin. Bukan karena kita punya uang, tetapi kita yakin betul bahwa memang Tuhan menuntun kita, memerintahkan kita untuk menolong saudara kita tersebut. Mengapa hal ini penting kita ketahui, saudaraku? Karena dalam banyak kisah di dalam Alkitab, khususnya yang dialami oleh Ayub ini, saya mau mengatakan begini, ada banyak peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, khususnya dalam hal kesulitan finansial, bahkan krisis finansial, karena ada satu hal yang Tuhan mau pulihkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kasus Ayub, yang Tuhan pulihkan adalah paradigma Ayub tentang Allah. Sekalipun Ayub dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang soleh, tetapi ternyata dia masih memiliki kekurangan. Bahwa ternyata semua kesolehan itu yang dia lakukan selama ini semata-mata adalah karena pengetahuannya kepada Allah. Bukan karena pengalaman pribadi mengalami kedaulatan Allah, tetapi oleh izin Tuhan Allah, di mana dia mengalami krisis keluarga sedemikian rupa, termasuk krisis finansial. Pada akhirnya Ayub mengatakan begini,
selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Dan poinnya, setelah ada pemulihan pada diri Ayub dalam pengenalannya kepada Tuhan, di dalam memahami kedaulatan Allah atas hidupnya, maka finansial itu, pemulihan finansial itu mengikuti saudara. Inilah yang mau ajak kita renungkan pada pagi ini. Sekali lagi saya mengatakan, setelah pemulihan tentang rohaninya, dalam hal ini pemulihan paradigma, pemulihan penilaiannya, pemahamannya tentang kedaulatan Allah di dalam hidupnya, pemulihan finansial itu mengikuti saudara. Dan di ayat yang kita baca tadi dikatakan di sini bahwa mereka, maksudnya saudara-saudaranya, masing-masing memberi dia uang, maksudnya dia itu Ayub. Mereka memberikan Ayub uang 1 kesita dan sebuah cincin emas dan seterusnya. Jadi soal bantuan itu Tuhan yang menggerakkan dan memberi dengan sukacita. Sehingga andaikan pun pinjaman gak dikembalikan, gak menjadi pemikiran, gak perlu menjadi omongkan, apalagi diomongkan kepada publik. Gak pantas saudara. Ayo, mari kita melakukan segala sesuatu bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan menyuruh melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.